Para hadirin, kita melanjutkan pengajian kita tentang sifat yang minggu lalu, 2 minggu lalu kita bareng-bareng baca, bahwa dikatakan awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah bistiqani. Hal utama yang wajib kepada manusia adalah ma'rifah, mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Untuk kenal kepada yang Maha Kuasa, ya, yakni dengan cara mengenal sifat-sifat Allah. Sifat kesempurnaan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala jumlahnya tidak terhingga. Namun yang wajib kita ketahui berjumlah 20. Sebagaimana jari tangan kita dan jari kaki kita jumlahnya 20. Dari 20 itu yang nomor 3 yakni sifat baqa. Apa itu arti dan juga dalilnya sudah pada beberapa waktu yang lalu. Yang kita baca sekarang adalah wa'lam annal baqa'u alladzi huwa wajibun lillahi huwal baqa'u zati, bahwa sifat baqa pada Allah Subhanahu wa taala adalah baqa zati namanya. Nah, baqa apa sih? Kalau bahasa kitanya apa? Kekal. Tiada penghabisan. Ya, kekal. Kalau kita lawan daripada sifat Allah, apa berarti lawannya kekal? Fana. Fana artinya rusak, artinya binasa. Itu kita. Nah, ini ditanya tadi itu, ya, bahwa harus yakin seyakin-yakinnya pada diri kita bahwa yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala sifatnya baqa, ya, bahwa yang punya baqa adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak punya sifat baqa atau tidak kekal, ya. Itu prinsipnya, bahwa yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Selainnya adalah binasa. Selainnya adalah rusak, atau dalam bahasanya Arabnya apa? Fana, dikatakan tadi. Nah, jadi ya, selain yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala enggak kekal, ya. Lalu dibaca sama kita barusan, bagaimana tentang tentang surga dan neraka. Ditanya tadi itu, kira-kira itu surga, ditanya nih sama saya nih, surga kekal apa enggak? Tuh, jawabannya gimana? Kekal. Tadi kan kita udah dibilangin tadi di awal bahwa tiada yang kekal atau tiada yang memiliki sifat baqa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya tidak punya sifat baqa. Nah, tadi itu ada yang mengatakan surga kekal. Nah, itu bagaimana maksudnya? Nah, itu perlu penjelasan, ya. Nah, itu yang disebut ada 2 tadi itu yang kita sebut. Ada baqa zati, ada baqa syar'i. Ini yang paling penting nih, biar supaya kita paham tadi itu, bahwa yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pokoknya yang tidak punya sifat kekal, sifat baqa, nggak boleh jadi Tuhan, nggak boleh disembah, karena yang namanya Tuhan wajib punya sifat baqa. Tadi ditanya surga bagaimana surga? Surga kekal apa enggak? Kan surga makhluknya, makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah dibantu sama PRT, kekal katanya, ya. Akal itu nggak nerima kalau dijawab begitu aja. Mengapa? Karena akal mah yang taunya yang kekal cuman Allah. Selain Allah tidak kekal, tidak punya sifat baqa. Nah, itulah perlu diaji nama kita, bahwa baqa itu ada 2 namanya, baqa syar'i dan baqa zati. Tuh.
bako zati dan bako syar'i. Apa itu bako zati? Bako zati itu bako menurut akal, bahwa yang namanya ya Allah ataupun Tuhan Allah ya, itu bersifat bako ataupun kekal. Selainnya adalah tidak memiliki bako. Nah, itu akal ya. Lah ini kata ada yang menyebut itu bako tadi itu surga. Akan nerima nggak nerima sebenarnya kalau menurut akal. Nah itu ada istilah yang perlu dijelaskan selanjutnya, yakni ada istilah kekal dan istilah kedua dikekalkan. Ya, itu harus diingat ya. Ada namanya kekal, ada dikekalkan. Kalau namanya surga tadi yang dikatakan tadi itu adalah menurut agama kita, menurut syara disebut bako syar'i, yakni karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena asalnya surga mah nggak ada, diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak punya sifat kidam, ya, yang adanya tanpa didahului dengan tiada, ya kan surga dulunya nggak ada, diciptakan sama yang maha kuasa. Dia juga nggak punya sifat bako. Nah, cuman ya karena ya dikekalkan oleh agama kita, akal harus nurut dengan syarat, akal harus nurut atau ngikut dengan syariat Allah dan nabinya, Al-Quran dan hadis, ketentuan agama. Jadi yang namanya akal ya harus tunduk kepada wahyu, ya, kepada syara. Ya, dia nggak kekal, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasanya. Jadi yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga itu istilahnya dikekalkan, ya, menurut syara. Ya, menurut syara. Ini yang menurut syara dikekalin jumlahnya ada 8. Ya, ini yang dikekalkan. Ya, yang kekal menurut syara ada 8. Apa diantaranya? Yang pertama adalah kolam, tuh nomor 1. Yang kedua lauhul mahfud, itu dikekalkan, kekal. Yang ketiga arsy. Yang keempat kursi. Yang kelima surga. Yang keenam neraka, ya. Yang ketujuh ruh, nyawa. Nyawa itu kekal, nyawa. Jadi kalau raga ini habis, kalau nyawa kekal, ruh ya. Makanya kalau dihitung-hitung menurut akal dasar aja, lah kita mah harus dipentingin nih yang dikasih makan yang ruh ini, karena sifatnya kekal. Kalau jasad mah habis ya. Orang yang meninggal dunia 3 hari baru kan kembung tuh, orang meninggal perutnya kembung, 3 hari itu pecah tuh ya. Makanya 3 hari agak berat bacaannya, banyak tahlilnya, doanya, bener kan? 7 hari itu ya bakalan panah, rusak. Yang paling terakhir habis apa? Rambut. Nah, makanya itu begitu, 3 hari, 7 hari itu benar-benar keluarga dan semuanya bantu doa. Moga proses-proses yang sulit itu Allah mudahkan. Ya, karena itu sifatnya panah, binasa. Yang kekal itu ruh, nyawa. Itu kekal menurut agama. Yang nomor 8 apa? Setelah ruh, nomor 8 yang kekal itu menurut agama atau bakus syar'i ya, adalah tulang ekor. Kalau kita manusia nih, di sini ada tulang ekor. Habis semuanya sampai rambut habis, itu tulang ekornya kekal ada. Coba di makam itu. Karena apa? Karena itu bakal dibangkitkan dari tulang ekor itu. Tadi itu di bacaan Yasin ada kan tuh.
wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil 'idhama wa hiya. Kata orang kafir, gimana itu ngidupin yang udah pada meninggal? Nah itu tuh, Allah kuasa orang dari nggak ada sampai ada bisa. Nah ini udah ada bahannya, tulang ekor yang kekal, itu dihidupkan manusia di proses selanjutnya. Nah kalau begitu berarti yang perlu kita pikirin mah yang kekal itu namanya ruh kita, nyawa. Jangan pikiran kita jasad mulu kita panen, kita beri makan. Padahal itu ada yang lebih penting, yakni ruh, kasih makan. Gersang kalau nggak dikasih makan, sama aja. Kalau jasad aja nggak dikasih makan bagaimana, apalagi ruh, ya ruh, ya diberi makan, ruh diberi makan. Di antaranya apa? Ya dengan begini nih kita mengingat, berzikir, baca Yasin, baca Ratib Al-Haddad, baca ini biar kita sedikit-sedikit ingat ini adalah makanan ruh yang bakalan kekal. Ya, karena kita telah diberi modal semuanya sama Yang Maha Kuasa. Apa? Modal itu namanya umur. Umur, usia itu modal. Kayak gunung es gitu. Gunung es itu es ya, mau dipakai ataupun nggak dipakai bakalan habis. Mau ibadah itu umur dipakai ataupun nggak mau ibadah bebas, habis juga orang umurnya. Ya, itu begitu. Ya. Dan kita kan diberikan paham begitu, harus berpikir juga, merenung. Ya, bahwa kita makan sifatnya fana, binasa, bakalan rusak. Bahkan struktur-struktur tadi dijelasin, yang kekal ruh, yang lainnya jasad tadi. 3 hari begini, 7 hari, 100 hari ini almarhum didoakan sama kita, dibantu doa, diberikan doa sama kita, bacain Yasin. Ya, ditanya orang kafir itu gimana orang muda ini dihidupkan? Itu melalui tulang ekor. Ya, itu yang dikekalkan 8 tadi, yakni menurut agama dikekalkan. Ya. Itulah yang perlu kita renungkan, bahwa dalam pribadi kita ada yang lebih utama sebenarnya untuk diberi makan, untuk diperhatikan, yakni ruh itu, ruh kita itu diberi makan, diingatkan biar sehat, biar stabil. Karena kalau kering ini bahaya, orang bisa nggak terkendali dengan keringnya ataupun laparnya ruhani ini, ya bisa nikah antara anaknya dinikahin, emaknya dinikahin, bisa orang diambil organnya, anak-anak hidup diambil mau dijual. Waduh, udah luar biasa kekeringan ruhani. Makanya ini sedikit-sedikit ini kita sangat membantu, khususnya pribadi, menyampaikan dan kita semuanya bahwa ada yang penting. Adapun kehidupan ya biasa, kehidupan ada yang kekurangan, ada yang berlimpah. Namun nikmat itu yang Maha Kuasa jelas. Ada nikmat yang nggak bisa dinikmatin sama orang yang kaya, ada nikmat yang nggak bisa dinikmatin sama orang yang susah. Ya, orang kaya tidur AC-nya 4, dingin, karena kamarnya 6x6, ya. Tidurnya empuk, tapi ngersula mulu, gelisah, nggak bisa tidur. Akhirnya pergi ke puncak, ke Bali kemana, biar enak katanya, tenang. Dan orang kita, ya, yang berdempet-dempetan, satu kontrakan ada jumlah anggotanya 8, tidurnya nyak, madep sono madep mari. Itu menandakan orang bisa beli kasur mahal tapi nggak bisa beli tidur. Ya, itu ada nikmat yang bisa dinikmatin. Ya, hanya orang susah, orang yang kaya nggak bisa nikmatin. Itu makan di hotel bintang bintang 5, makanan apa aja ada. Ya, semua disajikan. Tapi sedemikian banyaknya sama orang kaya dimarahin sama anaknya semua, nggak boleh dimakan. Akhirnya yang ini nggak boleh, kolesterol, yang ini wah darah tinggi, yang ini lemak, nggak ada yang dimakan.
makannya cuman nasi sama garam. Garamnya katanya bukan garam biasa, garam apa namanya itu, garam kristal apa namanya, sama air putih. Akhirnya siapa yang nikmatin? Pembantunya tuh, supirnya. Ya, makan apa aja dimakan, daging apa dimakan, ya, sampai minum susu apa atau apa semuanya 3 kali full makan, udah kayak minum obat aja, ya. Itu berarti ada 2, punya bisa menikmati, enggak punya tapi bisa menikmatin. Dia enggak punya tapi bisa nikmatin. Itu antara rezeki dan milik beda. Itu kehidupan begitu rata. Ada yang susah, ada yang mudah, ada yang kaya. Itu udah biasa. Cuman kita jangan sampai lolos, ya. Kalau dia udah pada kaya mungkin nikmatin hidup, ya. Hebat namanya, udah senang-senang apa aja beli, di mana aja uangnya banyak, mungkin dia mah ya mendingan dah kalau di sononya dapat neraka juga. Lah ini yang udah susah, lopos juga repot, ya, telaka 13 namanya, iya kan, udah gak pakai ibadah repot juga. Maka dari sekian waktu yang ada, ya sih pakai dikit mah. Ini malam Senin pakai dikit, udah memang capek, emang malas susah. Ya begitu hiduplah, paksain biar supaya kita meningkatin ini nih, sama-sama ngaji, bahwa ada sisi yang paling penting dalam kehidupan kita, namanya sisi rohani, yang kata bahasa agamanya, kata agama kita nih, kekal, ya, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ruh namanya. Itu penting bagi kita, ya. Jangan sampai kita yang udah dijamin kita pikirin mati-matian, kaki jadi pala, pala jadi kaki, tapi yang nggak dijamin bagi kita nggak kita pikirin. Rezeki kan udah dijamin, bahkan ya cicak tuh, cecek, rezekinya makannya nyamuk, nyamuk bisa mabur ada sayapnya, cecek diem aja, bener nggak? Tapi cecek sampai sekarang banyak tetap makan, ya. Itu mah namanya rezeki yang masih ada usia atau ada umurnya, rezekinya masih ada. Tapi yang jamin meninggal atau akhir hidup kita ini selamat, Islam, iman ada pada diri kita, itu kan belum dijamin. Masa kita gadein, kita pikirin yang udah dijamin, apa mati-matian, waktunya habis 24 jam kagak ada sempet mikirin untuk renung atau ngaji begini atau ibadah, bablas, agak kebagian. Nah itu bakal kering rohani daripada jiwa kita yang sangat berbahaya, ya. Untuk itu jangan sampai apa namanya luput, ya, jangan sampai luput. Kita ajak semuanya, ya, teman tetangga semuanya hadir majlis-majlis ilmu yang memberikan pencerahan, pengajaran bagi kita yang wajib kita pelajarin, ya. Yang ini diantaranya ada sifat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersifat baqo, kekal. Kita lawannya adalah fana, binasa, bakalan rusak, ya. Untuk itu daripada waktu yang ada, bagilah, ya, gunakanlah. Ini ada porsi buat ibadah, porsi buat ngaji, duduk, ya, dikasih kue lagi, kasih minum, ya kan, enak gitu kan. Nah itu buat perhatian bagi kita semuanya, ya. Ya jangan wah ngaji malam Senin, wah itu mau waktu buat saya sama keluarga jalan-jalan, ya. Kalau hari Sabtu bisa kali, ya, insya Allah. Hari Sabtu nggak ada juga rupanya, ya. Nanti dah kali kalau udah pensiun katanya, sekarang mah kerja nyari uang buat keluarga, ya, pensiun katanya nanti. Udah pensiun mah tetap aja mancing, dorong-dorong sepeda, kagak ngaji juga, lopos juga berarti kan. Itu kan masih ada kesempatan, udah paksain aja, paksa bang, maksa, berat, maksa itu mah, ya. Yang enak mah rokok, kita main kopi, duduk, teman apa ngobrol-ngobrol ini nih, ya, itu yang paling enak. Cuman kan tadi mau dipakai apa nggak dipakai, namanya umur kayak es habis juga. Tahu-tahu kita
udah loyo baru nyari-nyari sarung, nyari-nyari peci. Ya nggak apa-apa juga sih, artinya daripada nggak sama sekali, cakep juga nggak apa-apa. Iya. Tapi kan masih ada waktu, masih ada kesempatan pakai. Bahwa sisi-sisi kita, bahwa kita itu ada ruhani, bukan jasmani aja. Ya, bukan jasmani aja. Itu saja mungkin yang kita baca. Insya Allah pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan sifat ini, ya masih berlanjut kita baca. Ya mudah-mudahan ini baru berapa lembar sih ya, udah berapa bulan nih ya, mudah-mudahan sampai tuntas nanti ya, diberikan usia yang panjang, sehat walafiat, semuanya dimudahkan rezekinya ya, dimudahkan usahanya, diberikan kurnia taufik, hidayat, kekuatan biar kita bisa beribadah, bisa tambah baik ke depannya.